Hai semuanya, kali ini saya akan melanjutkan short video saya mengenai siapa Yesus itu. Namun sekarang saya akan lebih detailkan lagi asal-usul Yesus itu. Kisah ini berawal dari seseorang yang bernama Nimrod. Nimrod adalah keturunan Nabi Nuh. Alkitab mengatakan bahwa Nuh memperanakan Ham. Ham memperanakan Kus, dan Kus memperanakan Nimrod yang menjadi orang perkasa pertama di bumi. Nimrod adalah seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Nimrod merupakan seorang raja yang populer di peradaban dunia sekitar tahun 2275 hingga tahun 1943 sebelum Masehi. Mula-mula kerajaannya terdiri atas Babel, Erah, Akkad, dan Kalna. Di tanah Siner, negara bekas pemerintahannya kini disebut Irak, sebuah peradaban Mesopotamia kuno. Raja Nimrod telah dianugerahi dengan daya intelektual yang tinggi dan menjadi ahli dalam berbagai bidang seperti seni, desain, matematika dan ilmu falak. Ia sangat meminati ilmu sihir dan menggunakannya untuk mempengaruhi pikiran rakyatnya. Rakyatnya tidak dianjurkan untuk melakukan kebaikan demi Tuhan, karena baginya Tuhan yang gaib adalah lemah. Oleh karenanya Nimrod mengklaim dirinya adalah Tuhan, karena sebagai seorang manusia, dia merasa lebih tahu tentang kelemahan manusia lain dibandingkan Tuhan yang jauh terpisah dari makhluknya sendiri. Nimrod telah menemukan sistem seksagesimal yang membagikan lingkaran ke 360 derajat. Selain itu, dia menetapkan bahwa satu hari dibagi menjadi 24 jam, dan setiap jam ke 60 menit, dan 1 menit ke 60 detik. Menurut dia, hari dimulai pada waktu tengah malam, dan bukannya pada waktu matahari terbenam seperti yang telah dipercaya oleh kaum sebelumnya. Di samping itu, Nimrod mahir dalam perhitungan matematika dalam konstruksi bangunan-bangunan besar, jembatan, kuil, istana dan bendungan. Alkitab juga mengatakan bahwa Nimrodlah orang pertama yang menggunakan batu bata dari tanah liat yang dibakar sebagai bahan bangunan. Bahkan Nimrod terkenal sebagai arsitek Menara Babel yang merupakan bangunan pencakar langit yang pertama di dunia. Sayangnya, tujuan pembangunan menara ini adalah untuk menaikkan sebuah bangunan yang mampu mencapai surga, dan sesampainya di surga Nimrod berencana akan membunuh Yahweh. Hal ini pernah dibuktikannya dengan memanah ke atas, dan anak panah yang jatuh telah berlumuran darah. Nimrod mengatakan bahwa dia telah memanah Yahweh dan mengenainya. Oleh karenanya, Yahweh menghukumnya dengan mengacaukan bahasa mereka di muka bumi ini, dan mencerai-beraikan mereka ke seluruh penjuru. Akibatnya, mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain, dan tidak dapat melanjutkan pembangunan menara tersebut. Ayah Nimrod adalah Kus, sedangkan ibunya adalah Semiramis. Semiramis adalah seorang wanita yang cantik dan pintar yang pada usia remaja telah menikah dengan Kus. Tidak lama setelah pernikahan itu, Kus wafat dan Nimrod lahir tanpa kehadiran seorang ayah. Semiramis menyebar berita bohong bahwa dia melahirkan Nimrod memang tanpa ayah, dan menganggap dirinya suci tanpa pernah disentuh oleh pria, sehingga Nimrod dianggap sebagai anak yang suci karena lahir dari seorang ibu yang masih perawan. Hal ini menambah keyakinan Nimrod bahwa ia adalah anak Tuhan. Setelah Nimrod menginjak usia dewasa, Semiramis sering tampak cemburu ketika gadis-gadis mendekati anaknya, hingga akhirnya dia menikahi anak kandungnya sendiri tersebut. Namun, saat berburu, Nimrod dibunuh oleh Esau. Esau adalah saudara kembar Yakub. Esau dan Yakub adalah anak Ishak, sedangkan Ishak adalah anak Abraham. Atas kematian Nimrod tersebut, Semiramis, istri sekaligus ibu kandungnya sendiri itu, menyebarkan kebohongan lagi dengan mengatakan bahwa Nimrod tidak mati, tetapi sebenarnya sudah diangkat ke surga oleh Yahweh, dan dijadikan matahari, atau dewa matahari, atau Ra. Adapun hubungan inses ibu dan anak ini, Semiramis mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki bernama Tamus. Disinilah asal-muasal Trinity atau Trinitas itu ada, 3 yang menjadi satu. Atas peristiwa inilah nama dewa-dewa dan dewi-dewi mulai bermunculan. Ketika Persia mendominasi wilayah ini, mereka membawa semua berhala mereka kembali ke Persia, termasuk patung berhala dewa Tamus, Nimrod dan Semiramis. Ketika bangsa Yunani memperoleh kekuasaan,
Maka mereka merubah nama-nama dewa tersebut dengan nama bangsa mereka menjadi Zeus dewa langit, Afrodit dewi cinta, dan Eros dewa cinta. Sama halnya dengan orang Mesir saat memperoleh kekuasaan dan mengubah nama mereka juga menjadi Osiris, Isis, dan Horus. Kemudian pada zaman Roma berkuasa, mereka pun juga berganti nama, namun sosok ayah dihilangkan dan mereka dikenal sebagai Venus dan Cupid. Pada abad keempat, untuk menyenangkan dan menghormati umat Kristen yang jumlahnya sangat besar di Roma, Kaisar Konstantin memutuskan untuk mengambil nama-nama terkuat dalam Kristen untuk memberikan nama-nama kepada berhala-berhala itu. Semiramis dan Tamus kemudian dikenal dengan sebutan perawan Maria dan bayi Yesus. Adapun perayaan Natal adalah bagian dari kebohongan ini. Natal dirayakan untuk memperingati kelahiran bayi Yesus, padahal anak laki-laki tersebut adalah Dewa Tamus. Kembali ke topik pembahasan kita, silakan Anda cerna dan Anda pahami kebenaran ini. Pada kitab Yehezkiel 8, telah membuktikan bahwa Tamus adalah dewa dan mereka yang sujud pada matahari, atau dewa matahari, atau Nimrod adalah kejijikan bagi Yahweh.